Halo Sobat Kimung, Bang Jali hadir lagi membahas Piala Dunia yang dimana semalam juga ada dua pertandingan tanpa kejutan yang dimana Perancis menang 3-1 menghadapi Polandia, dan juga di jam 2 dini hari pagi ada Inggris dan Senegal tanding dengan kemenangan Inggris dengan skor 3-0. Jadi tidak ada kejutan ya untuk pertandingan babak 16 besar semalam, dan hasil ini mempertemukan antara antara Prancis menghadapi Inggris Prancis menghadapi Inggris di babak perempat final. Bang Jali ulas sedikit pertandingan pertama dulu ya, yang dimainkan jam 10 tadi malam tadi, antara Prancis dan Polandia. Seperti Bang Jali bahas di video sebelumnya bahwa ini Prancis sangat diunggulkan dari semua sisi, dari pengalaman, dari pemain, dari hasil di grup, semua Prancis unggul. Prancis kembali turun dengan skuad utamanya yang dimana mereka dicadangkan saat menghadapi pertandingan terakhir menghadapi Tunisia, yang dimana itu kalah ya dengan skuad cadangannya. Kali ini tampil dengan full team, dimana di lini depan ada Giroud sebagai tombak utama didampingi Mbappe, Griezmann dan juga Ousmane Dembele. Lalu di lini belakang tetap dengan skuad terbaiknya ada Koundé, ada Varane, ada Upamecano dan juga Theo Hernandez dan sang kapten Hugo Lloris. Jalannya pertandingan di mana Prancis tetap memulai inisiatif menyerang, namun di babak pertama ini serangan Prancis tidak banyak membuahkan hasil ya. Bahkan sesekali Polandia mampu mencoba menyerang dan ada beberapa peluang berbahaya namun berhasil dipatahkan oleh pertahanan Prancis. Lalu jelang pertandingan babak pertama berakhir ya, itu ada peluang dari umpan yang terukur banget dari Mbappe kepada Olivier Giroud, dan itu membuat Prancis unggul 1-0. Dan gol ini membuat Olivier Giroud jadi top skor sepanjang masa timnas Prancis ya, dengan 52 gol, mengungguli pencetak gol terbanyak sebelumnya yaitu Thierry Henry. Lalu masuk ke babak kedua, Prancis kembali tetap bermain seperti biasanya, menyerang terlebih dari dua sisi sayap strikernya ya, yaitu Mbappe dan Ousmane Dembele benar-benar membuat porak-poranda pertahanan Polandia yang hanya bisa menunggu serangan balik, terutama jika mereka mendapatkan peluang serangan itu gampang banget dipatahkan karena mereka terlalu cepat-cepat memberikan bola pada Lewandowski, padahal Lewandowski-nya sendiri posisinya belum baik gitu, belum menguntungkan. Jadi sangat gampang terbaca strategi Polandia ini. Lalu di babak kedua, gol kembali tercipta, kali ini Mbappe ya. Ini gol keempatnya, yaitu di menit 74. Lalu jelang pertandingan berakhir, Mbappe kembali mencetak gol. Jadi dia cetak brace atau 2 gol pada pertandingan kali ini. Lalu ada sedikit gol hiburan dari penalti yang dicetak oleh Lewandowski untuk Polandia. Hasil 3-1 ini membuat Prancis lolos dan juga membuat Mbappe memimpin puncak top skor klasemen ya, dengan 5 gol. Sedangkan Polandia ya harus pulang, dan itu bisa jadi Piala Dunia terakhirnya Lewandowski ya. Jadi ya kado yang cukup manis, berhasil mencetak gol di penutupan perjalanan Polandia pada Piala Dunia kali ini. Masuk di pertandingan jam 2 pagi ada Inggris menghadapi Senegal. Ini seperti yang Bang Jali bilang bahwa ini Inggris hanya butuh efektivitas serangan dan berhasil membuahkan gol, dan terbukti bahwa Southgate berhasil, ada sedikit perubahan di lini depan. Biasanya di depan ada Kane, Sterling dan juga Mason Mount. Kali ini Kane ditemani oleh Phil Foden dan juga Bukayo Saka. Jadi biasanya di belakang ada double pivot ya, ada 2 gelandang bertahan, Declan Rice dan juga Jude Bellingham. Kali ini didampingin sama Jordan Henderson, jadi 3 gelandang sejajar. Mohon maaf jika suara bising karena udah mulai gerimis nih, udah mulai hujan. Sedangkan Senegal tetap dengan formasi 4-3-3-nya, di mana di depan ada Ismail Assar dan juga Diaye. Itu tidak terlalu, permainan tidak ada perubahan seperti di pertandingan mereka di grup, dan pertandingan tetap berjalan seperti umumnya. Inggris masih belum bisa menembus pertahanan dari Senegal karena kedua timnya cenderung saling serang. Namun momentum terjadi saat golnya Jordan Henderson ya, itu melalui umpan dari Jude Bellingham, yang dimana dari umpan pressing lah bisa bilang, kayak
umpan silang cuman bukan sundulan. Lalu disitulah titik lini tengahnya di mana pemain belakang Senegal cenderung tertarik sehingga ada peluang kosong dan mampu cetak gol oleh Jordan Henderson, kapten Liverpool ini ya. Jadi 1-0 buat Inggris. Jelang pertandingan berakhir, peluang serangan balik melalui Harry Kane yang akhirnya mampu pecah telur juga, akhirnya 1 gol buat Inggris. Jadi babak pertama Inggris unggul 2-0. Dan di pertandingan Senegal mencoba keluar, cuman apa daya, jika keluar inilah yang dimanfaatkan. Akhirnya Inggris kembali menambah keunggulan 3 gol melalui Bukayo Saka. Ini gol ketiganya. Jadi ya sesuai kualitas dan prediksi Bang Jali bilang ya, bahwa ini nggak ada kejutan. Inggris menang lancar, Prancis menangnya lancar. Ya akhirnya mereka bertemu di perempat final nanti. Jadi itu dari ulasan pertandingan semalam. Jadi kita udah dapat 4 tim ya yang masuk perempat final. 2 hari yang lalu ada Belanda dan Argentina. Kali ini Prancis menghadapi Inggris. 2 big match yang akan tersaji di perempat final. Sekarang kita masuk ke pertandingan yang nanti malam akan bertanding. Itu di jam 10 ada Jepang menghadapi Kroasia. Lalu disusul Brazil menghadapi Brazil menghadapi Korea Selatan. Nah, jadi ada 2 tim. Ada 2 pertandingan, dan di mana 2 timnya itu dari Asia, Jepang dan Korea Selatan. Bang Jali ulas dulu antara Jepang dan Kroasia. Jepang lolos dengan sangat meyakinkan ya menjadi juara grup, di mana di grup itu ada 2 giant Eropa, Spanyol dan Jerman. Bahkan mereka kalahkan kedua tim itu melalui skema yang sama, yaitu serangan balik dan menunggu momentum. Jadi karakteristik ini Jepang ini memang sangat mampu bertahan ya, karena didukung stamina yang kuat dan juga solid banget nih lini belakang ini saat bertahan. Namun jika mereka bermain mencoba keluar atau menyerang seperti menghadapi Costa Rica, yang mereka justru malah kalah, karena ibaratnya memang mereka ini tipikal bukan tim yang mampu menguasai bola ya. Mereka hanya mampu mengandalkan serangan balik melalui kecepatan para pemainnya, terutama dari sisi kiri dan kanan ada Kubo dan juga Doan. Nah inilah yang akan mereka menghadapi Kroasia yang tidak sedominan Jerman dan Spanyol. Apakah mereka akan tetap menunggu menghadapi Kroasia di belakang sehingga mencari momentum serangan balik? Nah, ini yang akan sulit diprediksi, karena Kroasia sendiri itu secara permainan juga nggak bisa menguasai, artinya cara main mereka tuh tidak dominan gitu. Menghadapi Jepang, apakah mereka akan menggempur atau menunggu, ini Bang Jali nggak tahu. Namun jika yang terjadi adalah Kroasia mendominasi, nah inilah yang bisa membuat Jepang punya peluang lebih besar untuk mencetak gol, karena Jepang karakternya seperti itu, menunggu dan serangan balik. Sedangkan Kroasia, tim ini benar-benar mengandalkan trionya ya, trio di lini tengahnya Modric, Kovacic, dan Brozovic ini tidak tergantikan selama 3 pertandingan. Jika mereka mampu menguasai lini tengah dan juga memberikan suplai pada strikernya di depan, ada Perisic dan juga Kramaric, tentu ya Kroasia harusnya bisa lebih unggul menghadapi Jepang. Seperti itu. Jadi jika ditanya skor siapa yang bakal menang, ini tergantung cara bermain dari kedua tim. Jika Kroasia bermain seperti Costa Rica yang cenderung juga bermain biasa aja, tidak menekan, ini bisa keunggulan buat Kroasia sendiri. Namun jika Kroasia benar-benar menggempur pertahanan Jepang, tentu yang waspada adalah serangan balik dari Jepang. Karena Jepang ini kan menangnya saat menghadapi Jerman dan Spanyol itu benar-benar nggak menguat, mereka hanya momentumnya 5 menit 10 menit gitu, mereka mampu cetak gol. Perhatiin aja deh, jadi setelah cetak gol pertama nggak lama gol lagi. Jadi hanya di 5-10 menit aja mereka garang atau kuat, sisanya mereka bertahan menunggu, seperti itu. Kalau ditanya prediksi, ini kemungkinan akan perpanjangan waktu ya menurut Bang Jali ya. Dan kalau secara permainan, Bang Jali prediksi Kroasia bakal keluar menyerang, namun tidak sedominan sekuat itu, sedominannya tidak terlalu dominasi. Tapi Bang Jali unggulkan Kroasia yang bakal lolos ke perempat final Piala Dunia kali ini. Itu untuk Jepang dan Kroasia. Sedangkan pertandingan nanti malamnya di jam 2 pagi dini harinya itu ada Brazil juara grup G menghadapi Korea Selatan runner up grup H, yang dimana mereka lolos secara dramatis dan langsung bertemu tim kuat lainnya, Brazil, yang secara kualitas jelas lah Brazil di atas rata-rata dibanding Korea Selatan. Namun
Kehilangannya Neymar dan juga Gabriel Jesus, strikernya Brazil ini, membuat kekuatan Brazil sedikit berkurang. Meskipun mereka banyak opsi, cuman kualitas pelapisnya ini tidak sebagus Neymar dan Gabriel Jesus. Jadi kemungkinan di depan ini pelatih Brazil ini akan memainkan Richarlison di depan sebagai ujung tombak, didampingi sama Vinicius. Lalu di kanan ini entah Rafinha atau Anthony. Nah, yang jadi masalah menurut Bang Jali adalah ujung tombaknya, Richarlison. Meskipun dia mampu mencetak 2 gol saat menghadapi Serbia, cuman itu hanya gol aja. Secara permainan dia tidak terlalu terlibat ya. Di lini tengahnya sendiri, Brazil ini kan sebenarnya kekurangan playmaker ya. Dulu kita kenal ada Kaká, ada Ronaldinho, ada Juninho. Kali ini Brazil ini karakter gelandang ini cenderung petarung atau box to box, yang dimana mereka bukan kreasi gitu, bukan pengatur kreasi serangan. Jadi mereka biasanya bermain dengan Fred, Casemiro, dan juga Paqueta. Nah, 3 karakter ini bukan tipikal 3 gelandang ini bukan tipikal pencipta peluang. Jadi mereka cenderung petarung atau perebut bola lah bahasa kasarnya. Kalau orang Indonesia bilangnya gelandang pengangkut air lah, kayak gitu. Nah, inilah yang menurut Bang Jali kurangnya kreasi. Menghadapi Korea Selatan yang benar-benar Spartan saat melawan tim-tim di grupnya, tentu ini akan adu fisik yang bakal terasa ya antara Brazil dan Korea Selatan. Tinggal gimana lihat momentum dalam mengeksekusi peluang. Itu dari analisa permainan. Secara permainan Brazil jelas bakal mendominasi, tapi karakter tim Asia kan ya kayak gini ya, yang kita lihat lolos itu kayak Australia lawan Jepang, ya benar-benar mengandalkan serangan balik lah. Cuman Korea Selatan ini cenderung lebih berbeda, dia lebih punya variasi, dimana ada Heung-min Son dan juga Kang In Lee yang bisa mampu mengatur tempo serangan gitu. Jadi nggak cuma sekedar serangan balik, dia bisa mengatur tempo, dimana di striker depannya Chu Gu-song itu juga siap menunggu umpan-umpan matang dari pemain-pemain Korea Selatan ini. Kalau kita bicara hasil, jelas Brazil diunggulkan. Bang Jali juga mengunggulkan Brazil, tapi kemungkinan ini bakal alot ya, apalagi jika terjadi gol di babak-babak awal. Ini tentu akan bisa jadi terjadi jual beli serangan yang bakal bisa nikmat untuk ditonton. Tapi ya Bang Jali juga sekali lagi bilang hari ini nggak ada kejutan lagi ya. Brazil bakal lolos ke babak 8 besar dan akan menghadapi pemenang antara Jepang dan Kroasia. Itu dari Bang Jali ulasan hari ini dan juga prediksi nanti malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman jika suka videonya. Klik tombol like dan juga nyalakan lonceng notifikasi bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, ya tolong subscribe supaya subscriber QM Talk Channel makin besar dan makin berkembang. Dan juga berikan komentar atau saran yang menarik supaya Bang Jali mungkin gak cuma bahas bola aja, bahas yang lain, silakan. Juga saran buat Om Kimung ya. Itu aja, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.